Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menyiapkan bekal terbaik sebelum kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat Jumat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri salat Jumat yang diterima oleh Allah, kata Nabi, salah satunya adalah dengan memperhatikan khotib saat sedang khutbah. Di kesempatan yang singkat ini, Bapak, saudara-saudara yang ngantuk lawan rasa kantuknya, yang pegang handphone simpan handphonenya supaya Jumatan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud nomor hadis 2403 diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa pesan yang disampaikan oleh Nabi saat itu kepada Abu Sa'id Al-Khudri? Yang tentu saja ini merupakan peringatan kepada kita selaku umatnya. Kata Abu Sa'id, Nabi bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah kamu bersahabat, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala yaqul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nasihatnya pendek, Pak. Cuman 2 pesan yang Nabi sampaikan kepada kita. Yang pertama, kata Nabi, jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman. Yang kedua, kata Nabi, janganlah engkau memberi makan kecuali kepada orang yang bertakwa. Yang harus kita fahami, yang harus kita yakini adalah bahwa setiap yang diperintahkan Nabi dan yang dilarang oleh Nabi itu adalah perintah Allah. Pastilah di dalamnya terdapat hikmah dan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu, ketika Nabi bersabda, maka tugas kita hanyalah satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Karena semua yang Nabi perintahkan adalah bentuk tanda kasih sayang beliau kepada kita selaku umatnya. Di samping itu terdapat kekhawatiran Rasulullah terhadap kita selaku umatnya. Oleh karena itu, 2 pesan Nabi. Yang pertama, janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Kenapa demikian? Kalau Bapak buka Al-Quran, surah Al-Furqan, ayat 27 sampai ayat 29, Allah menceritakan tentang penyesalan orang yang dulu salah milih teman. Dia salah milih teman, salah milih pergaulan, salah milih lingkungan. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Allah berfirman, "Wa yauma ya'adzu zalimu 'ala yadayhi." Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit 2 tangannya. Ini bentuk kiasan, bahasa kiasan dalam bentuk penyesalan yang teramat dalam. Ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua jarinya sambil mengatakan, "Ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila." Alangkah baiknya seandainya dulu aku mengambil jalan bersama para rasul. Mun baheula teh nuturkeun rasul, meureun ayeuna teh moal cilaka. Kalau dulu aku ngikuti rasul, mungkin sekarang aku tidak akan masuk neraka ini. Mungkin aku tidak akan disiksa kalau aku dulu mendengar kata-kata rasul, ngikuti apa yang Nabi perintahkan dan yang Nabi larang.
Kemudian dia mengatakan lagi dalam ayat selanjutnya, ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Alangkah celakalah diriku, kecelakaan besar menimpaku. Kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Dia mengatakan, andai saja dulu aku tidak menjadikan dia sebagai temanku, mungkin sekarang aku tidak akan masuk neraka ini. Mungkin dulu aku tidak akan terhasut ajakannya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Andai saja aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Lihat Pak, ada kalimat itu dalam surah Al-Furqan. Berarti ini adalah bentuk penyesalan gara-gara apa? Salah milih teman. Di mana salahnya? Di dunia. Kalau ikhwatul iman salah memilih teman di dunia, akan berakibat penyesalan di akhirat. Dan dialog ini Allah sebutkan dalam Quran. Kenapa? Agar kita hati-hati, kita waspada. Hati-hati, waspada, jangan sampai yang menyesal di akhirat adalah kita. Bahwa orang gara-gara salah milih babaturan, aina orang cilaka. Orang ke neraka, orang disiksa. Gara-gara salah milih teman. Banyak kata Nabi apa? Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur alaman khalil. Maka perhatikan siapa yang akan kau jadikan teman. Karena bisa mempengaruhi agama kita. Bahkan kata para ulama, al-musahabatu tasrikut tabiata. Sosobatan teh sok maling tabiat. Persahabatan itu suka maling karakter. Berteman dengan tukang minyak sengit, cek Nabi, ke bawah sengit. Walaupun kau tidak membelinya. Berteman dengan tukang minyak wangi, ke bawah wangi. Tapi engkau berteman dengan orang yang pandai besi, engkau akan terbawa baunya. Kalau tidak terbakar bajumu, kamu terbawa baunya. Artinya, masalah pertemanan bukan masalah sepele. Boleh kita akrab, boleh kita kenal dengan siapapun. Kita baik dengan siapapun. Tapi, kata Nabi, la tusohib. Jangan kau menjadikan sahabat, dan kau menjadikan teman kecuali orang yang beriman, illa mu'minan, kata Rasul. Kenapa? Disebutkan dalam Quran surah Al-Asr, surah favorit kita, surah yang pendek. Kata Allah, wal asri, sungguh demi waktu, kata Allah, demi masa. Innal insana lafi husrin, sungguh seluruh manusia ada dalam kerugian. Semua dalam keadaan rugi. Kata ahli tafsir yang disebut husrin, dia mendapatkan kerugian yang sangat dalam, jangankan dapat untung, malah modalnya habis. Di mana maksudnya? Kata Allah, orang yang berteman dengan orang yang salah milih temannya, maka dia akan ada dalam kerugian yang sangat dalam. Makanya kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tuh disebutkan, kamu tidak akan rugi, kamu tidak akan menyesal kalau kamu berteman dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau bapak berteman dengan orang soleh, maka kita sudah menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, kata Imam Al-Qasimi. Jadi keimanan dan kesolehan itu menjadikan kita orang yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia sudah mengisi hidupnya sesuai dengan ridho Allah. Ketika ada temannya salah, diingatkan, diajak dalam berbuat baik, didorong untuk jadi insan kamil, pribadi yang baik. Hayo ke masjid, hayo ngaji, hayo thalabul ilmi, hayo hijrah. Diajak, insan kamil. Tapi lamun teman orang ngajak kita bener, hayo mabok, hayo orang nyangan awewe, hayo orang nongkrong-nongkrong tepuguh, hayo mabar, main game tepuguh. Maka teman kita nanti pada hari kiamat, kita akan mengatakan, andai saja aku tidak menjadikan dia sebagai teman, kata Allah. Itu insan kamil. Yang kedua, kamu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kamu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka kamu jadi insan mukammil, manusia yang menyempurnakan orang lain. Iman, amal saleh menjadikan kamu jadi manusia yang sempurna, kata Allah. Dan kamu saling menasihati, amar ma'ruf nahi munkar, kamu akan menjadi orang yang menyempurnakan orang lain. Inilah perintah dakwah dari Allah kepada Rasulnya, agar senantiasa mengingatkan orang lain untuk kembali ke jalan Allah, agar engkau menjadi manusia yang sempurna dan menyempurnakan orang lain. Itulah misi kenapa Nabi mengatakan, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu akan sempurna dan menyempurnakan dirimu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan teman yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hati iman rahimakumullah. Yang kedua kata Nabi, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kata Imam Al-Aini, beliau mengatakan memberi makan itu ada dua tipe. Ada tu'amul hajah, ayat tu'amud dakwah. Apa tu'amul hajah? Engkau memberi makan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Itu dapat pahala. Engkau mentraktir makan, itu dapat pahala ke fakir miskin. Tapi jika engkau memberi makan ke orang yang bertakwa, ke orang soleh, yang memakmurkan masjid, para santri, orang yang belajar Quran, orang yang paham agama, maka kata para ulama, engkau memberikan tu'amud dakwah, makanan untuk terus berkesinambungan dakwah ini. Kenapa? Karena jika engkau memberi makan kepada orang yang ibadah, pahalanya dua. Pertama, pahala memberi makan. Yang kedua, pahala menghidupkan dakwah. Bapak ngasih makanan ke santri, si energi hasil makanan kita dipakai untuk menghafal Quran, dipakai untuk dakwah. Itu pahalanya berlipat-lipat. Jadi kata Nabi, janganlah engkau memberikan makanan kecuali kepada orang yang bertakwa. Ini sebagai motivasi. Memberi makan itu di samping kepada fakir miskin, ada yang lebih utama kata Nabi, yaitu memberi makan kepada orang yang soleh, yang disibukkan hari-harinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Komo deui nya soleh, nya penghafal Quran, nya miskin, eta mah double pahala. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa berat untuk mentraktir sahabat kita yang soleh. Jangan kita merasa berat untuk menyuplai, berdonasi kepada lembaga-lembaga yang di sana memang mengurus orang-orang yang soleh, yang menghidmatkan diri mereka untuk menjadi abdi Allah, untuk menghidupkan dakwah ini di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sehebat apapun harta yang kita terima, tidak ada apa-apanya kecuali kita persembahkan sebagiannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beriman dan mendapatkan teman yang soleh yang beriman, dan kita pun menjadi pribadi yang mudah untuk memberi makan kepada orang-orang yang menghidupkan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.